Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali pelajaran, silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwabal ilmi wal amalas sholihah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertemuan kali ini, untuk mengawali pertemuan kali ini, Bapak terlebih dahulu akan mengabsen kalian. Siapa yang disebut namanya Hadiroh, ya, katakan Hadiroh. Syifa, Hadiroh. Suci, Sakit. sakit. Zulfa, Hadiroh. Hadiroh. Silva, Hadiroh. Hadiroh. Ratu, Hadiroh. Hadiroh. Alhamdulillah, ini cuma 3 orang yang tidak hadir, ya. Oke, sebelum kita mempelajari materi berikutnya, tolong dirapikan dulu duduknya. Nah, ada yang masih ini nih. Nah, bukunya disimpan di depan, ya. Bukunya disimpan di depan. Nah, udah. Dalam kesempatan minggu kemarin, kita telah mempelajari tentang masalah puasa di bulan Ramadan. Puasa itu ada berapa macam? 2. Yang pertama puasa sunat, dan yang kedua puasa Ramadan selama 30 hari. Maka setelah beres puasa, apa yang kita lakukan? Zakat. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang, yaitu tentang zakat. Ya, zakat itu merupakan rukun Islam yang Ketiga. mungkin di antara kalian ada yang tahu bagaimana ataupun apa dalil tentang masalah zakat. Ada yang tahu? Gimana? Aqimus sholat wa atuz zakat. Aqimis sholat wa atuz zakat. Bagus, ya. Aqimis sholat wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Jadi antara sholat dengan zakat itu saling kesinambungan. Kalau sholat itu hubungannya ibadah kita, pribadi kita dengan Allah, dan zakat itu adalah pribadi kita dengan sesama manusia. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah zakat. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi masalah zakat, yang pertama kalian harus mengetahui bagaimana kompetensi dasar tentang masalah zakat ini. Di antara yang pertama, diharapkan kalian setelah mempelajari ini menghayati hikmah tentang zakat. Kemudian yang kedua, membiasakan sikap. Selanjutnya, setelah kalian mengetahui tentang kompetensi dasar, maka indikator yang harus ataupun diharapkan kalian itu mengetahui: 1, memiliki penghayatan terhadap hikmah zakat, ya, menghayati bagaimana hikmah daripada zakat itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian zakat dan dalilnya. Nanti diharap. Selanjutnya, lihat, perhatikan gambar di depan. Nah, Bapak kasih waktu selama 30 detik. Nanti setelah itu tolong dipresentasikan dari masing-masing gambar di depan, salah satunya, ya. Oke, silakan untuk memperhatikan gambar di depan. Oke, Bapak kira cukup? Ya, Bapak kira cukup? Nah, setelah melihat gambar tadi, ya, di depan, nah, tolong jelaskan apa maksud daripada gambar yang pertama. Silakan jawab, Pak. Aduh. Ada gambar beras. Gambar beras. Berkaitannya dengan zakat bagaimana? Zakat fitrah. Selanjutnya, pembagian zakat. Nah, zakat
itu dibagi menjadi berapa? Dua, ya. Yang pertama itu zakat fitrah. Kemudian yang kedua adalah zakat mal ataupun zakat harta. Zakat fitrah, ya, fungsinya untuk membersihkan badan kita. Membersihkan badan kita dari apa? Perbuatan atau perkataan yang fahsya, itu ya, yang kotor, itu ya, yang kotor. Setelah kita berpuasa selama 30 hari, maka disempurnakan dengan zakat fitrah. Kemudian zakat mal ini untuk membersihkan apa? Harta kita. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas lebih jauh tentang zakat fitrah. Nah, ini ya, pengertian daripada zakat fitrah. Coba perhatikan ke depannya. Ini pengertian daripada zakat fitrah adalah zakat berupa makanan pokok yang wajib ditunaikan untuk setiap jiwa 1 tahun sekali. Besarnya berapa? Hanya 2,5 kilogram per jiwa, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa. Ya. Jadi zakat fitrah itu dibagikan kepada jadi zakat fitrah itu kewajiban untuk semua manusia. Ya, ini daripada zakat, fungsi daripada zakat fitrah. Dasar hukum daripada zakat fitrah ini sendiri ada di dalam apa? Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43. Ya, Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya wa aqimus shalat wa atuz zakat warka'u ma'ar rakiin, seperti yang diungkapkan tadi sama siapa? Zulfa, ya. Jadi aqimis shalat wa atuz zakat warka'u ma'ar rakiin, ya. Jadi hukum mengeluarkan zakat fitrah wajib bagi mereka yang mampu. Artinya jika tidak dilaksanakan maka apa? Hukumnya apa? Berdosa, ya. Jadi zakat itu hukumnya wajib. Wajib itu jika dikerjakan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan maka mendapat dosa. Itu. Selanjutnya coba lihat rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah itu diantaranya satu, niat. Ya, niat itu pokok utama. Yang kedua, ada orang yang menunaikan zakat itu sendiri. Dan yang ketiga, ada orang yang menerima zakat, ya, atau mustahik zakat. Dan yang terakhir, ada barang atau makanan pokok yang dizakatin, yang dizakatkan itu. Nah, itu ya rukun zakat. Syarat dan waktu menunaikan zakat fitrah. Syarat dan waktu menunaikan zakat fitrah. Jadi di sini ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faradha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakat al fitri so'an min tamar, au so'an min syair alal abdi wal huri wal zakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimina wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila sholati." Dari hadis di depan, ya, dari hadis tersebut itu Rasulullah mewajibkan zakat fitrah dengan satu sok kurma, ataupun kalau dalam ukuran kita yang tadi berapa? 2,5 kilogram, ya. Kepada siapa? Nah, kepada setiap budak atau orang merdeka, laki-laki dan wanita, anak maupun dewasa dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum masyarakat berangkat sholat. Nah, dari hadis di depan, ya, hadis tersebut menunjukkan bahwasanya zakat itu wajib. Mungkin ada yang bisa menjelaskan dari hadis di depan. Cindy, silakan. Ya, zakat itu diwajibkan kepada
Setiap muslim waktunya kapan? Sebelum sholat id. Nah, dari hadis di depan, maka kita jelas bahwasanya apa? Saking wajibnya kepada manusia, kepada baik itu laki-laki, baik itu perempuan, semuanya wajib, ya, anak-anak ataupun sudah dewasa. Dan waktunya yaitu sebelum apa? Melaksanakan sholat id. Selanjutnya, ya. Jadi selanjutnya syarat wajib zakat fitrah itu yang pertama beragama Islam dan yang kedua mempunyai kelebihan makanan, ya, kelebihan makanan dirinya untuk dan keluarganya pada malam hari raya, ya. Kemudian yang ketiga apa? Nah, masih hidup. Itu ya, masih hidup. Jadi yang sudah meninggal, misalkan tanggal 28 Ramadan ia meninggal. Nah, maka itu tidak wajib untuk membayar zakat fitrah. Itu ya. Coba perhatikan ke depan. Ini ada sabda Rasul, ya, yang mengenai tentang tujuan zakat fitrah. Nah, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala farada Rasul sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri tuhratan lisaimi minal ghawi warrafasi wa tu'amatan lil masakin. Al hadis rawahu Abu Dawud wa Bima Majah. Coba dibacakan Aulia artinya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah yaitu sebagai pembalas sebagian orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan keji dan sebagai bekal makanan bagi orang miskin. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Nah, itu ya. Jadi diwajibkan zakat fitrah itu sebagai pembersih bagi orang berpuasa. Ya, bagi orang berpuasa dari perbuatan keji, yaitu juga sebagai makanan bagi orang-orang yang miskin. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya Bapak kasih waktu 1 menit ya. Lihat, dibuka bukunya, kemudian dibaca tentang masalah zakat fitrah. Oke, silakan untuk dibaca zakat fitrah. Oke, cukup ya. Silakan ditutup bukunya. Oke. Selanjutnya di sini Bapak ada pretest ya, pretest untuk menguji kemampuan atau pemahaman kalian dari pengertian zakat yang sudah Bapak sampaikan barusan. Oke, silakan diisi pretestnya. Sambil mengisi, Bapak akan mempersiapkan bahan untuk materi yang akan kita diskusikan ya. Oke. Nanti setelah pretest kalian berdiskusi. Oke, sudah semuanya? Sudah. Silakan dikumpulkan. Oke, kumpulkan yang jajaran ini sama kamu ya. Barisan ini, yang barisan ini sama kamu. Coba dikumpulkan. Satu orang. Kedepankan. Maka untuk menguji kepahaman kita, kepahaman kalian, maka Bapak di sini menyediakan lembar diskusi. Tolong semuanya ini dibagi 2 kelompok ya. Ini yang di depan kelompok yang pertama, kemudian kelompok yang kedua yang di belakang. Bikin satu kelompok, nanti diskusikan ya, nanti diskusikan hasil diskusinya sampaikan ya.
Oke, silakan dibagi dua kelompok. Maliki Syafi'i Hambali setara dengan 2176 gram atau 2,5 penulis artinya bagaimana jika orang itu meninggal sebelum bulan Ramadan berakhir, apakah wajib zakat fitrah atau tidak? Menurut saya wajib karena zakat itu diwajibkan. Tapi orang itu kan meninggal sebelum bulan Ramadan. Dari lembar diskusi yang sudah Bapak bagikan ke masing-masing kelompok, di situ ada pertanyaan, bagaimana hukumnya membayar zakat fitrah dengan uang? Bagaimana pendapat kelompok A? Saya Syifa, perwakilan dari kelompok A. Jadi ada yang berpendapat tidak boleh memakai uang atau lebih bagus memakai beras karena itu pokok kita sehari-hari. Terus ada juga yang berpendapat boleh memakai uang, jadi uang itu dibelanjain ke beras itu sendiri. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu untuk menurutnya yang dari bahan diskusi yang kedua, bagaimana jika orang itu meninggal sebelum berakhir bulan Ramadan? Apakah wajib dia membayar zakat ataupun tidak? Bagaimana? Coba untuk kelompok B terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulaiman mewakilkan perdiskusian dari kelompok B, mendiskusikan tentang bagaimana jika orang itu meninggal sebelum bulan Ramadan berakhir, apakah wajib zakat fitrah atau tidak. Dan ada sebagian orang berpendapat bahwa pertanyaan tersebut ada yang mewajibkan untuk zakat fitrah karena penjelasannya adalah setiap orang itu wajib membayar zakat. Dan ada sebagian orang juga berpendapat bahwa pendiskusian yang tadi itu tidak mewajibkan karena orang itu belum melewati tanggal 30 Ramadan. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Untuk materi pelajaran dalam kesempatan kali ini Bapak kira sudah beres. Selanjutnya Bapak minta nanti kalian untuk membuat resume ya, membuat resume dari materi tentang zakat fitrah ya. Dari materi tentang zakat fitrah yang telah kita pelajari barusan. Itu bisa kalian lihat melalui internet ataupun melalui perpustakaan. Banyak ya di perpustakaan buku-buku. Dan minggu depan tolong tugas itu dikumpulkan. Ya. Kemudian tugas yang kedua untuk pekerjaan di rumah ya, untuk pekerjaan rumah di situ Bapak sudah bagikan tadi ya LKS, lembar kerja siswa. Nah, lembar kerja siswanya kerjakan di rumah, kemudian pertemuan berikut dikumpulkan lagi. Nah, ini ya, ini LKS ataupun lembar kerja siswa yang sudah Bapak kasih nilai, kemudian Bapak tanda tangani dia minggu kemarin tentang apa? Tentang puasa ya. Silakan nanti diinikan lagi. Selanjutnya tolong setelah ini Bapak minta kalian rajin belajar ya, rajin belajar, kemudian implementasikan apa yang sudah dipelajari di sekolah atau di kelas ya, terutama ini tentang masalah zakat fitrah. Supaya apa? Supaya bisa berguna bagi agama, bagi sekalian manusia ya. Karena pepatah mengatakan apa? Khairun nasi anfa'uhum linnasi. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia lagi gitu ya. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita kali ini kalian bisa dapat hikmah dari ketentuan-ketentuan zakat itu sendiri. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.